musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili karena sudah bikin hancur konstitusi kita. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Jokowi harus ditangkap. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, kalau saya mengatakan dia boleh dituntut 17.000 tahun penjara, bahwa dia bisa dihukum mati, tuntutan hukuman mati. Jadi sekarang buat pemirsa semua, saya ingin katakan, saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, tokoh terkorup di dunia versi lembaga non pemerintah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara saudara, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan Bashar al-Assad menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi Jokowi harus ditangkap. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, kalau saya mengatakan dia boleh dituntut 17.000 tahun penjara. Nah, sementara yang namanya Bapak Dr. Abdullah Yamahua sebagai penasihat KPK sudah menegaskan di pasal 2 Undang-Undang KPK bahwa dia bisa dihukum mati, tuntutan hukuman mati. Jadi sekarang buat pemirsa semua, saya ingin katakan,
dari 17 juta US dollar per sekian kilometer atau per sekian jarak tertentu dengan barang yang sama, dengan jarak yang sama di Indonesia itu 52 juta. Ya kan? Ini jadi persoalan kan, berarti ini catatan buat semua pemirsa, ini memang biang keladinya Jokowi sudah. Tidak ada lagi yang bisa. Karena apa? Dia bilang tidak ada visi dan misi menteri. Nah, dengan dia ngomong begitu, berarti segala hal yang terjadi, tanggung jawab Jokowi dan tangkap Jokowi segera, adili dia, dan pastikan dia dihukum 17.000 tahun penjara. Jadi yang jelas, Jokowi harus bertanggung jawab di dunia, dan di akhirat itu urusan Allah. Karena Anda tidak pernah menggunakan kerangka-kerangka ilahiyat dalam berpendapat dan bersikap. Bongkar 3 bunker Jokowi. Itu kan sudah dinyatakan oleh salah satu tokoh PDIP, ya kan, Bitor. Bang Bitor dengan tegas mengatakan ada 3 bunker Jokowi. Bongkar dipakai untuk ngelunasin atau ngebayarin itu yang namanya kereta cepat. Ayo dibayar, dan kereta cepatnya itu disuruh bawa aja lagi ke Cina. Ya udah, ya ini gue bayar semua, berapa utangnya, perlu seluruh aparat-aparat agar Pak Prabowo memerintahkan untuk mensegel seluruh wilayah tempat bertinggalnya seorang Jokowi, karena diduga kuat bunker-bunkernya itu berisi uang menurut Bang Peter Suryadi. Kalau betul menembus angka, kan dia pernah bilang 11.000 triliun ada di kantong saya. Nah, diduga uang itu ada, malah aman, sudah bisa buat membayar kereta cepat, dan kereta tersebut bisa langsung menjadi milik Indonesia, bayar semuanya kepada, kan nggak sampai 11.000 triliun tuh, cuma 400 sekian, bayarlah dulu dengan catatan bahwa di bunker itu ada uangnya Jokowi. Benar atau tidak, wallahu alam. Kalau buat KPK menurut saya, Bung kameramen, kita bantu, karena bagaimanapun ada proses hukum, memang membutuhkan delik aduan, Bung. Walaupun banyak malingnya. Iya, maksudnya kan jadi dia kagak kelihatan Oh, seolah-olah bukan disuruh Prabowo ya? Iya, betul. Jadi ada usulan masyarakat. Iya, betul. Maksudnya gini, yang penting kan Jokowi ditangkap. Betul. Jadi buat pemirsa, saya ingin mengatakan, Kalau memang Ya teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ya sebuah gerakan atau demo masyarakat Indonesia yang dimana ya pada video ini kita melihat mereka sedang berteriak-teriak ya, dan meminta untuk keadilan ya, supaya dalam kasus ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang saat ini ya, semoga para pemerintah segera untuk menyelesaikan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Artinya mereka meminta adili Jokowi ya, supaya masalah ini cepat kelar dan cepat selesai. Nah, kita melihat bahwa bagaimana komentar para netizen ya mengenai ya mereka menanggapi cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, teman-teman. Kalau penegak hukum hanya diam-diam ya dan tidak berani mengadili, ya semoga rakyat yang bertindak. Artinya kalau dari pihak pemerintah ya, dari pihak aparat penegak hukum ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengadili Jokowi, ya silakan teman-teman. Di sini dikatakan bahwa serahkan kepada rakyat. Pemerintah ya berikan alih kepada masyarakat agar masyarakat yang bertindak dalam kasus ini. Itu rakyat meminta. Rakyat harus segera bergerak, jika tidak akan ada sidang rakyat alias people power ya. Harus dihukum mati ya, karena dia sudah menjadi koruptor terbesar di dunia. Ya. Alhamdulillah Jokowi diadili, dipenjarakan ya, sebagai sangat setuju mana suaranya pecinta Jokowi. Oke. Ya, predikat yang diberikan OCCRP ya semakin terbukti dan sangat wajib Jokowi diadili dan dihukum ya. Jangan lupa Luhut juga, itu sama yang mengatur Jokowi itu Luhut ya. Luhut bukan presiden, tapi Luhut lah yang mengatur masalah negara ini. Ya, cara menggagalkan elit global ini ya menguasai Indonesia adalah ya runtuhan pengaruh Jokowi di politik dan penjarakan Jokowi ya, agar rencana licik elit global ini yang ingin menguasai Indonesia bisa digagalkan ya. Ya, kayaknya pengadilan ya mengulur-ulur penyelesaian KIP agar masa mengadilinya terus ya, pengadilan angkat tangan ya. Pertama, Pak Prabowo harus tegas ya. Jokowi ya, keluarga Sigit Luhut ya, Muldoko ya, Megawati, Budi Gunawan ya, para termul DPR, partai politik mendukung ya, adili dan hukum seberat-beratnya ya. Negara diam dan tidak mengadili Jokowi. Rakyat secara ramai-ramai ya tangkap ya, borgol dan seret Jokowi ya, ini yang sudah ketahuan.
ya setuju, termasuk ante-antenya, karena ia pun ya menikmati uang korupsi, terutama dan projo jangan diterima di pemerintahannya Prabowo ya. Rakyat dengan segera bergerak bersatu untuk menyeret dan menangkap ya, menepalkan Joko Widodo, karena Presiden Parcok Polri ya, KPK juga, Jaksa Agung, MK ya, MA tiba-tiba akan berani ya untuk mengadili Jokowi, karena semua sudah jadi termul-termul Joko Widodo. Maka semua rakyat yang cerdas, waras, pintar, mari bersatu turun menangkap Jokowi ini. Ya, kita berharap sangat jangan lagi ya mantan penguasa mengatur segalanya. Adili Jokowi jika terbukti ya, hukum seberat-beratnya. Ya, tapi belum tentu juga ya ditangkap. Rakyat semua takut dengan manusia satu ini. Yang harus dilakukan adalah rakyat ya bersatu untuk menyelesaikan. Mengapa rakyat harus takut? Ya, lihat negara kita sudah begini parah dari hasil kerjanya, masih saja kita diam saja. Ya. Seandainya ya Bapak Prabowo masih melindungi Jokowi, rakyat bisa balik badan, malah pemakzulan Prabowo. Hati-hati untuk Pak Prabowo. Nah, Presiden Prabowo kalau niat berantas korupsi sampai ke akar-akarnya ya, jangan tebang pilih. Ya, tangkap Jokowi yang jelas ya era korupsi merajalela. Ya, saya sebagai rakyat cinta damai, tapi melihat sifat termu-termu stres, sombong, pura-pura gila membela Jokowi, saya jadi ikut ya bangkit membela yang benar ya. Ya. Membela yang benar, anti ijazah palsu perlu juga dinepalkan. Setuju, Jokowi harus diadili atas ya kebijakan yang ugal-ugalan, Watch, IKN, ya merowali nepotisme akan anak, dan menentunya ya bukti kebijakan ugal-ugalan alias semua ngawur. Ya, kalau ada yang dinepalkan, kenapa tidak ya yang di NKRI ini kan yang sudah di Monas ya. Demo Jakarta Solo bergerak ya, nepalkan petinggi-petinggi negeri ya. Benaran apa omon-omon ya. Buktikan biar pada kapok. Sangat benar kalau rakyat yang bergerak ya menegak hukum sudah lumpuh ya, takut nggak berani mengadili Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo tidak bisa mengadili si Jokowi dan rezimnya, ya haruskah rakyat ya mempercayai pendukungnya? Mari kawan-kawan ya, bapak-bapak dan para mahasiswa, para muda ya bersama kompak ya lawan rezim Jokowi yang koruptor, turun ke jalan. Atas kejahatannya yang begitu ya, masih seluruh rakyat menuntut agar Jokowi diijazah palsu, tukang tipu, dan Luhut menangkap dan adili. Hukuman mati ya sangat pantas untuk hadiah seorang presiden yang mengkhianati rakyat ya. Ayo seluruh rakyat Indonesia turun ke Jakarta ya untuk menyuarakan adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Oke ya, Joko Widodo sekeluarga harus bertanggung jawab ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempermalukan hukum konstitusi 10 tahun ya menjabat, menjual bumi Pertiwi dari pasir laut hingga kayu-kayu seluruh hutan Indonesia. Ini kebohongannya si Raja Dusta. Ya, teman-teman, ini ya beberapa komentar para netizen yang menanggapi ya cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi. Ya, bagi teman-teman yang berpendapat, silakan teman-teman tinggalkan komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam NKRI, harga mati.